Merasa ditipu, satu gembong tinggalkan KKB dan kembali ke NKRI. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, Tenius Tabuni, kembali ke pangkuan NKRI. Dia telah berikrar keluar dari keanggotaan KKB. Penyerahan diri anggota kelompok kriminal sipil bersenjata KKSB Tenius Tabuni dari kelompok Rambulok Beri, pimpinan Egyanus Kogoya, kata Komandan Satgas dan Satgas Pamtas Mobil Yonif Rider 323-BP Kostrat Mayor Inf Afriandi Bayu Laksono. Dalam keterangan, Tenius Tabuni kembali gabung ke NKRI dan menyerahkan diri kepada Satgas Yonif Rider 323 Kostrat pada Sabtu di Kampung Bua Tengah, Distrik Bua, Kabupaten Duga, Papua. Dia lalu berikrar keluar dari keanggotaan KKSB di Kampung Bua Tengah, Distrik Bua, Kabupaten Duga, Papua. Penyerahan diri kembali ke NKRI ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Satgas kepada KKSB yang menyerahkan diri. Setelah itu, Tenius Tabuni membuat pernyataan keluar dari KKSB dan ikrar setia pada NKRI. Proses ini disaksikan perwakilan Satgas Yonif Rider 323 Kostrat Letu Inf Sudarso Pursito, Letda CHB, Dede Soharoji, dan 8 anggota. Selain itu, ada tokoh agama Pendeta Yohanes dan perwakilan perangkat kampung Bua Tengah. Pada operasi ini, Tenius Tabuni mengungkapkan alasan bergabung dengan KKSB karena dijanjikan kebutuhan hidup akan dipenuhi dan diberikan banyak uang. Namun seiring berjalan waktu, dia sadar telah ditipu. Sering kelaparan di dalam hutan karena kekurangan logistik, ditambah KKSB tidak solid, selalu terpecah-pecah dan bergerak masing-masing, ungkap Tenius Tabuni. Selain itu, Tenius Tabuni mengakui selama bergabung pada kelompok Rambulok Beri turut bertentangan dengan hati nurani. Batinnya menjerit saat KKB menyakiti masyarakat. Dia juga mengaku bergabung KKB karena terpaksa, kerap kali memeras dan mengancam masyarakat serta menyakiti bahkan membunuh masyarakat yang tidak mau membantu, ungkapnya. Tenius Tabuni mengakui pernah terlibat penghadangan dan kontak tembak di wilayah Habema sekitar tahun 2017. Setelah mengungkapkan ikrar setia kepada NKRI, dia mengaku ingin hidup normal, merasa aman dan nyaman seperti masyarakat umum lainnya. Nyawa ex-pejabat Polri ini di ujung tanduk. KKB Papua ancaman akan tembak mati sosoknya. Kelompok separatis soroti rencana pemerintah RI. Aksi KKB Papua semakin brutal dari waktu ke waktu. KKB Papua diketahui telah melakukan penyerangan berujung pembantaian terhadap warga sipil di Kampung Nonggolait, Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu, dilansir dari tribunnews.com. Jumlah korban dalam penyerangan itu berjumlah 12 orang, 11 diantaranya tewas. Roy Menampiring, 42 tahun, adalah korban ke-11 yang tewas akibat penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Nonggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga pada Sabtu. Dilansir dari tribunkaltim.com, tak hanya melakukan pembantaian terhadap warga sipil, KKB Papua juga menebar ancaman pada pejabat pemerintah. KKB Papua saat ini tengah mengincar pejabat yang disebut telah membunuh 2 anggota kelompok separatis. Pejabat tersebut adalah mantan Kapolda Papua yang kini menjabat sebagai Gubernur Papua, Paulus Waterpauw. Ancaman kepada Paulus Waterpauw diunggah melalui media sosial. KKB Papua mengancam akan menembak mati pejabat negara tersebut lantaran telah menghabisi anggota kelompok kriminal bersenjata yang disebut sebagai Pejuang Papua Merdeka
Dua orang ini dibunuh Paulus Waterpauw selama menjabat sebagai Kapolda Papua, kata seorang pria saat membacakan pernyataan sikap KKB Papua Kodam 4 Sorong Raya, Papua Barat. Ini baru 2 kasus yang dia lakukan. Lanjutnya, video yang berisi pernyataan sikap KKB Papua tersebut kini viral di media sosial. Pernyataan sikap itu dibuat markas KKB Sarukun tertanggal 11 Juli 2022 oleh Bayeren Kocu, Komandan Operasi Brigjen Denny Mos sebagai Panglima Daerah Lakagat Renggen sebagai Komandan Operasi Umum Setara Papua, dan Goliat Tabuni sebagai Panglima Tinggi. Disebutkan bahwa tak hanya Paulus Waterpauw yang menjadi target KKB, tetapi juga para pejabat lainnya yang diketahui mendorong pembentukan DOB, Daerah Otonomi Baru di Papua. Pembentukan daerah otonom baru tersebut katanya merupakan rencana pemerintah pusat untuk memperbanyak dan atau mempertebal jumlah prajurit TNI Polri di Papua. Karena itu, kata pria tersebut, rencana itu ditolak karena upaya yang dilakukan itu hanya untuk memperkokoh kekuasaan Indonesia di tanah Papua. Kami bangsa Papua menolak semua rencana pemerintah Indonesia untuk Papua. Kami tidak mau Papua terus dijajah oleh bangsa kolonial, ujarnya. Dalam video viral tersebut, KKB Papua juga menyebut bahwa para pejabat yang diketahui mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Papua akan menjadi target anggota KKB. Kami akan tembak mati para pejabat itu karena mendukung pemerintah kolonial yang menjajah Papua, ujar dia yang membacakan surat pernyataan itu.